Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najwa Nabila Delvina dengan NIM 4233230028. Saya dari Program Studi Matematika 23B, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penelitian saya yang berjudul Penerapan Integral dalam Menghitung Prediksi Tingkat Pengangguran Terbuka berdasarkan tingkat pendidikan terakhir di Universitas dan SMA di Sumatera Utara pada tahun 2025. Latar belakang dari penelitian ini adalah Indonesia sebagai negara berkembang memiliki potensi pasar yang besar dengan jumlah penduduk yang melimpah, yang seharusnya dapat menjadi kekuatan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui ketersediaan tenaga kerja yang cukup. Namun, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana mengubah jumlah penduduk dan tenaga kerja yang besar menjadi aset yang produktif. Karena pertumbuhan populasi yang cepat juga dapat menjadi beban jika tidak diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja yang memadai. Masalah pengangguran merupakan salah satu dampak yang ditimbulkan oleh pertumbuhan populasi yang cepat di Indonesia, dengan tingkat pengangguran yang melebihi 5% setiap tahunnya. Meskipun upaya dilakukan untuk mengurangi tingkat pengangguran seperti melalui peningkatan pendidikan, masih ada tantangan dalam menyelaraskan rencana pendidikan dengan kesempatan kerja yang tersedia, terutama bagi lulusan universitas yang sering mengalami pengangguran tidak berdokumen karena kurangnya keterampilan yang sesuai dengan permintaan pasar kerja. Nah, metode penelitian yang saya gunakan adalah data yang digunakan adalah tingkat pengangguran terbuka lulusan sarjana dan sekolah menengah pertama. Dalam hal ini, daerah yang diambil datanya untuk dihitung prediksinya ialah wilayah Sumatera Utara periode pada tahun 2018 sampai 2022. Nah, ada pun langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama adalah mencari dan mengumpulkan data yang relevan pada situs Badan Pusat Statistik Indonesia dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua, mendefinisikan fungsi yang mempresentasikan tingkat pengangguran terbuka sebagai fungsi waktu, misalnya N kali T. Yang ketiga, menggunakan metode interpolasi atau regresi untuk menghasilkan persamaan fungsi N kali T sesuai dengan data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Yang keempat, hitung integral tentu dari fungsi NT dalam rentang waktu tertentu, di mana dengan batas atas dan dengan batas bawah, untuk mendapatkan jumlah tingkat pengangguran terbuka dalam kurun waktu tertentu. Dan yang terakhir adalah mencari total kasus pengangguran terbuka menurut tingkat pendidikan terakhir. Nah, selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Dapat dilihat di sini ada tabel angka tingkat pengangguran terbuka pada periode 2018 sampai dengan 2022 berdasarkan tingkat pendidikan terakhir. Nah, di sini lulusan sarjana dan lulusan SMA. Baru, untuk dapat menghitung perkiraan tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2025, kita dapat menggunakan metode regresi linear. Persamaan regresi dapat ditulis dengan dia aksen T sama dengan A ditambah BX. Nah, selanjutnya adalah kita membuat tabel yang berisi data-data dari data yang sudah kita kumpulkan sebelumnya, di mana saya menggunakan lulusan sarjana sebagai variabel X dan lulusan SMA sebagai variabel Y. Selanjutnya adalah kita mencari X kali Y, selanjutnya X pangkat 2, dan selanjutnya adalah Y pangkat 2. Untuk apa data tadi? Data yang kita cari pada tabel tersebut kita gunakan untuk mencari slope A dan intercept D, di mana di sini sudah tertera rumus untuk mencari slope A, N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X pangkat 2 dikurang sigma X pangkat 2, di mana kita tinggal memasukkan data-data yang sudah kita dapatkan pada tabel sebelumnya, di mana N itu adalah banyak kurun waktu tahun yang kita cari datanya atau kita kumpulkan datanya. Nah, di sini ada 5 karena saya dari 2018 sampai dengan 2022, baru kita masukkan nilai X kali Y pada tabel yang sebelumnya sudah kita cari. Begitupun dengan mencari intercept B. Kita tinggal memasukkan data yang
sudah kita dapatkan sebelumnya pada tabel sesuai dengan rumus yang telah ditentukan. Sehingga dari slope A dan intercept B didapatkanlah persamaan regresi sebagai berikut. Y sama dengan 2,869 ditambah minus 5,88517T. Nah, untuk mencari prediksi tingkat pengangguran terbuka dapat digunakan penyelesaian dengan integral tentu, di mana batas atas adalah tahun 2025 dan batas bawahnya adalah tahun 2022. Di sini kita tinggal memasukkan aja dan mencari integral dari 2,869 ditambah minus 5,88517 dt. Di sini setelah diintegralkan didapatkan hasilnya 2,869T dikurang 2,942585T pangkat 2. Nah, kita tinggal memasukkan dengan rumus integral tentu yang sebelumnya sudah dipelajari dan sudah dipahami, sehingga didapatkan hasil akhir sebanyak 36.316,1. Nah, kesimpulannya adalah penanganan langsung terhadap tingkat pengangguran terbuka atau TPT penting untuk mencegah peningkatannya setiap tahunnya. Pendekatan yang menggunakan perhitungan integral memberikan estimasi yang lebih akurat daripada metode tradisional seperti ekstrapolasi dan prediksi sederhana. Karena apa? Karena mampu mempertimbangkan variasi dalam faktor-faktor penentu dan kompleksitas hubungan antara TPT dengan pendidikan terakhir. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa estimasi tersebut masih memiliki keterbatasan dan ketidakpastian yang signifikan. Karena TPT dipengaruhi oleh banyak faktor ekonomi seperti pertumbuhan, upah, inflasi, dan investasi. Penggunaan kalkulus integral untuk memperkirakan TPT berdasarkan tingkat pendidikan S1 dan SMA memberikan pendekatan yang lebih sistematis dan kuantitatif, yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang lebih tepat dalam penanganan masalah pengangguran. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Semoga apa yang kita dengar hari ini, semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.